Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Nora Kamelia dengan NIM 2008 10 10 2081 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas N. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suparman selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ijtihad sebagai tugas akhir mata kuliah ini. Nah, ijtihad ini menurut bahasa ialah pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Nah, sedangkan menurut istilah ini, hukum Islam yang mencurahkan tenaga untuk menemukan hukum agama melalui salah satu dalil syara dan tanpa cara tertentu. Nah, usaha tersebut ini merupakan hasil dari pemikirannya sendiri. Nah, dari definisi tersebut ada beberapa kandungan, yaitu satu, ijtihad merupakan mengerahkan pemikiran dan mengkaji dalil-dalil. Hal ini lebih umum dari kias karena kias kan menyamakan fara' dan asal, sedangkan ijtihad ini mengandung kias dan lain sebagainya. Dua, ijtihad ini tentunya dilakukan oleh orang yang faqih. Faqih ini orang yang mengetahui dalil-dalil dan cara istinbat al-hukum. Kemudian dilakukan kepada sesuatu yang belum ada hukumnya serta menghasilkan hukum yang bersifat zoni. Maka dari itu, dengan adanya batasan istinbat, maka ijtihad merupakan pemikiran mujtahid dan ijtihadnya. Nah, ijtihad ini tentunya memiliki dasar landasan yang kuat di dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu yang diambil dan dijadikan oleh ulama usul fikih ini di surat An-Nisa ayat 105. Hukum ijtihad sendiri ini menurut jumhur ulama sepakat bahwa apabila dalam nas ini tidak dijumpai hukum yang akan diterapkan pada suatu kasus, maka seorang mujtahid ini boleh melakukan ijtihad sesuai dengan metode yang telah disepakati. Hukum melakukan ijtihad bagi orang yang telah memenuhi syarat dan kriterianya ini ada pertama fardu ain untuk melakukan ijtihad dalam kasus dirinya sendiri dan ia harus mengamalkannya. Dua, untuk menjawab permasalahan yang belum ada hukumnya. Nah, apabila ini tidak dijawab, dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut. Nah, fardu kifayah, jika permasalahan yang diajukan ini tidak dikhawatirkan akan habis waktunya. Dan sunnah, jika ijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya maupun tidak, dan dihukumi haram apabila terhadap ijtihad yang telah ditetapkan secara qat'i karena bertentangan dengan syara. Kemudian lapangan yang tidak boleh dijadikan ijtihad ini hukum yang dibawa oleh nas qat'i baik kedudukannya maupun pengertiannya seperti kewajiban sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, dan hukum yang tidak dibawa oleh suatu nas dan tidak diketahui dengan pasti dari agama namun sudah disepakati oleh para mujtahidin dari suatu masa seperti pembagian waris. Nah, yang boleh dijadikan lapangan ijtihad ini lapangan yang dibawa oleh nas yang zoni, lapangan nas qat'i kedudukannya tetapi zoni pengertiannya, oleh nas yang zoni kedudukannya tetapi qat'i pengertiannya, dan lapangan yang tidak ada nasnya dan tidak pula diketahui dengan pasti. Kedudukan dan fungsinya ini manusia secara kodrati kan terdiri dari atas jasmani dan rohani. Nah, rohani itu kan berfungsi untuk memahami apa yang dilihat oleh manusia, apa yang dialami oleh akal pikiran, sekaligus memahami segala sesuatu yang ada dalam jagat raya ini. Nah, sekalipun tidak ada petunjuk dari agama, tapi manusia ini dapat menggunakan akalnya untuk memperoleh kebahagiaan hidupnya. Nah, dari sifat kodrati manusia itu sendiri, dalam perjuangan kehidupan untuk kebahagiaan lahir batin dan dunia sampai akhirat, ijtihad dianggap sebagai kebutuhan pokok dari setiap insan. Nah, sedangkan kebahagiaan lahir batin dan ketentraman hidup yang dituntut berdasarkan hukum syara untuk memenuhi ketentuan hukum syara itu ijtihad merupakan kebutuhan utamanya. Nah, macam-macam ijtihad ini dibagi menjadi dua, ijtihad fardhi dan ijtihad jama'i. Ijtihad fardhi ini dilakukan oleh perseorangan dan sedangkan ijtihad jama'i ini dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahidin. Nah, syarat-syarat ijtihad ini yang tentunya pasti paham dengan bahasa Arab dan segala isinya, Al-Quran, hadis Nabi, segi pemakaian kias, dan mampu menghadapi nas yang berlawanan. Tingkatan ijtihad ini ada 4. Ijtihad mutlak, itu orang yang melakukan ijtihad secara langsung keseluruhan dari Quran dan hadis. Mujtahid madhab, yaitu mujtahid yang mengikuti salah satu madhab dan tidak membentuk madhab sendiri. Mujtahid fi al-masail, orang yang berijtihad hanya pada beberapa masalah saja. Dan mujtahid muqayyad, orang yang berijtihad yang mengikatkan diri dan mengikuti pendapat dari ulama salaf.
Penerapan ijtihad ini secara umum dibagi menjadi 3: pola bayani, pola taklili, dan pola istislahi. Pola bayani ini kegiatan seperti kapan suatu lafal diartikan secara majas, bagaimana memilih salah satu arti lafal mustarok. Yang kedua itu pola taklili, itu semua penalaran yang menjadikan ilat. Dan yang terakhir itu ada pola istislahi yang mengidentifikasikan masalah-masalah dan tidak mempunyai nas khusus sebagai rujukannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata. Kurang lebihnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.